Mungkin dimulai dari Mas Hendri mungkin. Menyusul, oke. Unsur-unsur yang lain dari kepala desa barangkali. Jadi kita sudah dengarkan bersama tadi kenapa Bung Karna hadir ke Situbondo sudah terjawab. Kenapa kok perempuan Bunyai Hoirani tadi sudah dijawab. Dan misinya adalah mewujudkan masyarakat Situbondo yang berjaya. Ternyata berjaya itu singkatan dari berakhlak, sejahtera, dan berdaya. Saya juga baru tahu itu. Oh, masih ada revisi ya? Oke, silahkan. Barangkali ada yang mau memberikan masukan, tetapi komitmennya jelas tadi katanya. Yang ngasih masukan, nah nanti tidak ada yang ngasih masukan yang nanti. Silahkan. Ada yang oke, dari Mas Rofik. Mas Rofik ini adalah perwakilan dari BPD se-Kabupaten Situbondo, dari Forum Komunikasi BPD Kabupaten Situbondo ya, masih ya. Ya, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Ainur Rofik dari perwakilan FKBPD Situbondo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Mas Inung. Patut bersyukur bahwa pada malam hari ini KPU kalah start terhadap somasi. Karena kenapa? Kita lihat masyarakat bawah menanti terkait dengan isu-isu sentral terkait dengan dari beberapa calon itu untuk diungkapkan sedini mungkin, bukan nanti kepada action di akhir yang nanti arahnya kepada hal-hal yang menjadi sebuah fata morgana bagi kita. Makanya kami betul bersyukur ketika satu dari bakal calon itu hadir, dan sampai saat ini kurang tahu yang satunya seperti apa, Mas Inung. Kami butuh sebenarnya dua-duanya itu hadir pada saat ini biar balance di antara keduanya. Yang menjadi pemikiran kami, Bapak Hadi dan juga Bapak Junaidi selaku tim sukses dari Karunia, kami yang pertama membawa nama forum FKBPD. Tentunya ini adalah perjalanan yang sudah 5 tahun berjalan pemerintahan di Kabupaten Situbondo. Ketika ada kaitannya dengan sebuah kelembagaan BPD, maka yang sangat prinsip bagi kami, Pak, prinsip bagi kami dan juga sebagai tolak ukur sebagai kami melaksanakan sebuah mitra terhadap kepala desa dalam hal ini, dan sampai saat ini, sampai detik ini, yang namanya Perda BPD belum selesai. Apakah memang pemerintah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif ini ya tidak sealur sejalan sehingga BPD ini dianaktirikan? Ini yang perlu kami minta jawaban yang real dan nyata, karena pendampingan kami terhadap teman-teman di bawah, mulai dari Banyu sampai ke Banyu, ini semuanya perdebatannya adalah di tingkat perda BPD yang sampai saat ini dan hampir juga pemilihan lagi masih belum selesai. Dan kami sangat malu, Pak, ketika ada pertemuan di FKBPD Jawa Timur itu, tempatnya di Mojokerto. Nah, ini kami datang ke sana. Dan beliau banyak memaparkan beberapa program-program yang juga dikonektasikan dengan Perda BPD itu, sehingga kami yang kebingungan karena masih mengacu kepada Permendagri. Ini ada apa? BPD kok dimarginalkan gitu. Bukan hanya wanita yang dimarginalkan, seolah-olah kalau kita melihat dari beberapa gender kasusistik di situ, maka BPD juga dimarginalkan. Apa yang menjadi kendala? Wong kita lihat di kabupaten tetangga-tetangga kita itu ada yang final Perda BPD 2016, 2017, paling akhir 2018.
hanya se-Jawa Timur Kabupaten Situbondo yang masih belum menyelesaikan yang namanya Perda BPD. Kami mohon ini mengharap kepastian, Pak. Mengharap kepastian. Seolah-olah diibaratkan kalau istri yang dicerai itu adalah digantung. Ya, digantung. Ya, digantung. Ini yang menjadi pertanyaan kami saat ini, sehingga kami ini butuh yang namanya perda, Pak. Gak mungkin kami Permendagri Undang-Undang Nomor 6 2004 tentang desa itu menjadi acuan dasar bagi kami untuk melaksanakan mitra terhadap desa. Tapi di lain sisi, ketika kita mau mengimplementasikan sebuah perda Permendagri di situ tentang BPD dan juga undang-undang desa itu, kami butuh perda yang lebih rinci di situ untuk mengharapkan tolak ukur kinerja kami sebagai mitra BPD kepada kepala desa itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita akui bahwa di Kabupaten Situbondo itu ini kan tingkat ekonomi bisa dikatakan sudah meningkat, Pak. Tapi kemarin sempat kami melihat di beberapa media bahwa tingkat perceraian itu sangat tinggi, Pak, di tingkat kabupaten di tingkat Jawa Timur. Hidup janda. Ini permasalahannya ketika beberapa informasi dan juga beberapa media-media yang ada itu salah satu tolak ukurnya yang menjadi sebuah permasalahan adalah masalah ekonomi, Pak. Ini fakta, data. Karena alhamdulillah kami, Pak, dikasih kewenangan untuk meriset tentang pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini fokus terhadap wanita-wanita yang hidup mandiri tanpa ditopang dengan adanya dari suami. Ini kami mendapat program itu untuk melihat perkembangan yang ada di Kabupaten Situbondo. Tapi realitasnya ya seperti itu. Apakah itu yang dikatakan bahwa ekonomi sudah meningkat di tingkat Kabupaten Situbondo? Apa yang menjadi harapan kami ini? Kami mohon solusinya, kami mohon jawabannya terkait dengan bakal calon karunia ini, Pak. Bagaimana strategi yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga tingkat ekonomi itu lebih maju, lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini mungkin, Pak, dua pertanyaan ini yang kami pertanyakan. Semoga ada jawaban yang memuaskan terhadap kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Rafiq. Jadi selaku perwakilan BPD, Forum Komunikasi BPD Kabupaten Situbondo, menyuarakan aspirasinya sampai saat ini perda tentang BPD ini tidak ada di Situbondo, ya. Memang iya, memang tidak ada. Apakah ini karena eksekutifnya ataukah karena legislatifnya yang justru tidak segera membuat perda tentang BPD, sehingga sepertinya BPD hidup segan mati tak mau, mungkin ya mungkin seperti itu. Terus yang kedua terkait masalah bahwa tingginya angka perceraian di Kabupaten Situbondo ini, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah sempitnya lahan pekerjaannya karena faktor ekonomi, sehingga banyak orang bercerai karena selake ini tak alako tandi pangaselan, berarti karena sempitnya lapangan pekerjaan. Nah, itu yang disampaikan oleh FKBPD Mas Rafiq. Jadi perlu diketahui bahwa acara ini, somasi yang ke-10 ini dengan tema Bung Karna menjawab ini disiarkan secara live, ya, secara live mulai dari ujung barat Banyu Glugur sampai Banyu Putih. Ini menyaksikan semua. Jadi dua televisi lokal yaitu M Cyber TV dan SMN TV ini disaksikan oleh
belasan ribu, puluhan ribu bahkan puluhan ribu penonton di Kabupaten Situbondo. Artinya bahwa acara ini disaksikan langsung oleh masyarakat umum di Kabupaten Situbondo. Nah, sebelum dijawab oleh tim kampanye Karunia, silahkan barangkali ada unsur lain dari peserta diskusi somasi yang hadir pada malam hari ini untuk menyampaikan unek-uneknya atau menanyakan unek-uneknya kepada tim kampanye Karunia. Dan mohon maaf sekali lagi sampai saat ini tim Mulia Abadi tidak bisa hadir dengan alasan yang juga kami tidak tahu, karena tidak ada konfirmasi kenapa kok tidak hadir pada malam hari ini. Ya mungkin belum siap atau bagaimana, meskipun ada bisik-bisik di luar katanya kurang bernyali atau apa, itu adalah tanggapan masyarakat. Tetapi yang jelas bahwa pada malam hari ini kehadiran dari tim Karunia mungkin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para peserta diskusi somasi pada malam hari ini. Silakan Mas Oon selaku perwakilan pendamping atau apa ini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh somasi. Kami hanya dari pegiat desa ya. Pegiat desa hanya mengutip dari kata-kata Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, akan tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Artinya benar apa yang disampaikan oleh teman kami Mas Rafiq, bahwa regulasi-regulasi yang mengatur tentang desa khususnya di Kabupaten Situbondo ini terkesan keterlambatan. Seperti halnya beberapa regulasi yang sudah tidak relevan lagi, ini terpaksa kami di desa harus mengikuti aturan-aturan yang di atasnya. Seperti contoh pada saat hari ini tahapan di desa adalah perencanaan pembangunan desa, yang di Kabupaten Situbondo masih berlaku peraturan daerah nomor 11 tahun 2015. Akan tetapi ada Permendagri 114 dan yang terbaru ada Permendesa nomor 17 tahun 2019 yang mengatur tentang perencanaan yang di desa. Secara tidak langsung bahwa implementasi perencanaan pembangunan di tingkat desa ini kita kebingungan seperti apa yang akan kita lakukan sesuai dengan kondisi di masing-masing desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap meskipun belum terbitnya regulasi-regulasi yang secara resmi, bisa ada semacam surat pedoman yang diberikan kepada desa agar kami selaku pegiat tidak merasa kebingungan apa yang menjadi dan harus dilakukan oleh desa. Karena saat ini mohon maaf banyak desa-desa menjadi lirikan utama, karena desa saat ini sudah mendapatkan miliaran rupiah di setiap tahunnya. Untuk itu kami yang paling terakhir, kami sangat berharap kepada tim Karunia, jika nanti terpilih menjadi Bupati Situbondo ke depan, dan siapapun yang menjadi Bupati Situbondo ke depan, berharap kami tidak merasa kebingungan terhadap aturan-aturan yang akan diberlakukan di bawah. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Lagi-lagi ini persoalan desa ya, aspirasi desa. Mungkin sebelum ada tanggapan atau pertanyaan lain bisa dijawab dulu ya, biar tidak lupa ya. Dipersilahkan. Terima kasih, menarik masukannya kepada tim kami di tim kampanye Karunia, Bung Karna dan Bu Khaironi. Ini persoalan-persoalan yang ada sekarang, gambaran-gambaran yang ada, bagaimana kondisi pemerintahan kita saat ini. Tadi disampaikan oleh koordinator BPD, disampaikan oleh Pak Swator, yang pada prinsipnya kalau kita melihat kedua-duanya itu amanah dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dari amanah Undang-Undang Desa, 1 tahun setelah diundangkan maka turunannya itu sudah harus disiapkan. Saya sebagai anggota DPRD untuk BPD, perdanya dari eksekutif itu baru disampaikan tahun 2019. Dan saat ini posisinya DPRD kebetulan saya sebagai wakil ketua Pansus BPD. Dan kami memang maraton Pak, karena BPD ini tidak terselesaikan. Saya sampai jam 12 malam membahas persoalan BPD. Dan saat ini sudah saya serahkan kembali ke eksekutif untuk segera diundangkan. Tapi sampai saat ini tidak tahu posisinya di mana. Yang jelas DPRD sudah lepas, baru diserahkan 2019 akhir kalau tidak salah. Karena itu masuk Propemperda tahun 2019. Ingat, dari Undang-Undang Nomor 6 2014 yang amanahnya paling tidak 2016 bisa rampung, 2017 bisa rampung, 2018 bisa rampung, tapi tidak bisa rampung gitu. Karena ini perda wajib turunan dari undang-undang, paling tidak ini menjadi inisiatif dari teman-teman eksekutif. Karena ini sebagai struktur pemerintahan kita dari pemerintah kabupaten sampai kepada pemerintahan desa. Dan alhamdulillah DPRD sudah menyelesaikan posisinya, insya Allah. Tidak tahu apakah sudah diurus untuk diundangkan atau seperti apa. Tapi ini lagi-lagi pola government kita, pola pemerintahan kita itu kan yang perlu kita perbaiki. Dan insya Allah ketika kami sudah jawab apa yang harus dilakukan oleh Bung Karna ketika misalnya beliau jadi, kita sudah janji di misi kelima kami, di misi keempat kami, Bung Karna Khaironi Karunia ini memiliki visi Situbondo Berjaya. Misi programnya saya kutip satu aja karena ini berbicara government. Kami punya misi keempat, yaitu membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh. Itu menjadi misi kami. Mohon maaf yang di sini tidak bisa ditampilkan karena slide ini masih yang disampaikan di KPU dan kami sudah perbaiki. Malam ini akan kami perbaiki lagi karena masukan dari Bapak Ibu akan menjadi solusi terbaik untuk Situbondo ke depan. Konsekuensinya harus dukung Bung Karna gitu ya. Smart government itu akan menjadi pilihan pertama bagi kami di misi keempat. Smart government kita. Artinya ini sudah akan menjadi pemerintahan-pemerintahan cerdas. Kalau sekarang sudah ada undang-undang, apalagi IT-nya canggih sekarang. Undang-undang disahkan sekarang oleh pusat dan itu bisa diakses oleh kita di bawah. Dan di bawah tinggal sampaikan saja, tinggal masukkan, tinggal kemauan saja. Kalau memang itu harus ditetapkan dengan peraturan daerah, maka tinggal mengundangkan atau memasukkan anggaran untuk membuat peraturan daerahnya. Selesai persoalannya, tinggal kemauan. Dan insya Allah Bung Karna akan mau untuk itu. Dari amanah misalnya undang-undang, turunnya harus disiapkan 1 tahun setelah itu kita akan lanjutkan untuk ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, dengan peraturan daerah. Insya Allah kami akan memiliki tim government yang baik. Dan ya mohon maaf saja, saya tidak akan mengoreksi ya, saya tidak akan mengoreksi dan saya tidak akan menjelek-jelekan pasangan lain, dan saya tidak akan melihat prestasi maupun kelemahan dari paslon lain, tapi saya melihat fakta yang saat ini hadir gitu kan. Faktanya apa? Ketika misalnya diperintahkan di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 35 kalau tidak salah ya, tentang Badan Pemusyawaratan Desa gitu. Mungkin teman-teman lawyer itu bisa memberikan implementasi itu. Maka diturunannya adalah daerah untuk membuat peraturan daerah gitu. Ketika ini tidak dilaksanakan, siapa yang akan disalahkan gitu? Ya kalau mungkin itu harus dirubah lebih baik, mari kita rubah lebih baik, kan seperti itu. Koreksinya kan seperti itu. Saya tidak menyalahkan, tapi koreksi faktanya seperti itu. Apalagi disampaikan oleh Mas Fathur tadi, ini sudah tahu undang-undang, ini sudah tahu ada permen yang sudah berubah,
ini sudah tahu bahwa legitimasi hukumnya, teman-teman lawyer bisa nyampaikan, sudah tidak berlaku lagi, sehingga daerah tidak punya cantolan hukum, kenapa kok dibiarkan gitu? Kalau itu peraturan bupati, kami tidak punya kewenangan. Tapi kalau itu teman-teman DPRD tidak punya kewenangan. Tapi kami komitmen, ada 24 anggota DPRD dari partai politik pengusung Bung Karno. 24 ini cukuplah. Kalau misalnya harus otot-ototan mengusulkan perda, ya kami cukuplah ngotot itu. Kalau rakyat misalnya harus, ayo Pak ini perjuangkan, cukup 24 itu 50% per satu gitu. Sudah amanah penetapan APBD itu tidak 50% per satu, tapi 3/4 plus 1 gitu. Nah ini sudah terjawab bahwa ada beberapa kelemahan pemerintahan kita yang perlu kita akui saat ini dan perlu kita perbaiki dan perlu kita rubah. Mari kita rubah bersama-sama. Terhadap beberapa regulasi yang saat ini sudah tidak berlaku, sebenarnya ini bisa terdeteksi. Kita punya badan hukum itu sudah punya data elektronik gitu. Mana perbuk yang sudah tidak sesuai, mana perda yang sudah tidak sesuai, karena tidak ada kemauan untuk memberikan legitimasi hukum, kepastian hukum di daerah ini, terutama peraturan-peraturan daerah, sehingga masyarakat pemerintahan desa yang kebingungan. Untuk itu mari kita rubah bersama, kita perbaiki bersama. Insya Allah pasangan karunia Bung Karno dan Khaironi akan melaksanakan amanah itu sebaik-baiknya. Kita akan koreksi bersama-sama. Mungkin itu yang menjawab. Persoalan regulasi dan sebagainya sudah terjawab. Untuk persoalan ekonomi, memang ini kalau kita lihat dari struktur pertumbuhan ekonomi kita, memang ekonomi kita meningkat. Kita akui itu. Pertumbuhan ekonomi kita meningkat, kita akui itu. Tapi efek dari PDRB, produk domestik bruto kita gitu kan, terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi itu, Situbondo itu ditopang bukan di persoalan yang banyak menyerap pekerjaan gitu. Perlu diketahui ranking pertama itu adalah pertanian. Pertanian posisinya itu untuk pekerja itu 31%. 31-an PDRB di penyedia lapangan kerja. Tetapi dari pertanian ini hanya menyumbang sedikit di PDRB, hanya di 1,5 setiap tahunnya. Pertanian kita riskan. Mana yang tinggi? Yang tinggi itu Salem ternyata yang mengisi. Kalau kita lihat kondisinya 17 kecamatan, tingkat pertumbuhan ekonominya yang melebihi nasional itu adalah Kecamatan Kapongan. Kenapa Kecamatan Kapongan tinggi? Karena di sini ada pabrik Salem gitu. Pabrik Salem itu mengekspor produk perikanan kita, itu pun perikanannya tidak semuanya dari Situbondo gitu. Karena hanya posisi PDRB-nya kita ekspor impornya aja. Kalau kita buka 17 kecamatan yang tinggi sini. Tapi pertanian kita itu malah melemah gitu. Setiap tahun kita pernah jaya PDRB kita itu meningkat pada tahun 2014. Setelah itu turun terus. Berarti apa? Artinya apa ya? Tidak bisa kita pungkiri bahwa ekonomi kita lemah di tingkat grassroots karena memang pekerja kita, masyarakat kita itu banyak petani, nelayan dan sebagainya. Dari angka 5% peningkatan pertumbuhan ekonomi kita berbanding terbalik dengan angka penceraian yang disampaikan tadi kan. Artinya tidak ngefek 5% meskipun kita itu sudah di atas nasional gitu. Pertumbuhan ekonominya gitu. Karena apa? Karena pondasi dasar grassroots kita, masyarakat kita, petani kita yang notabene ini jumlahnya cukup tinggi di angka 31%, di 31-an dari jumlah pekerjaan lapangan kerja yang ada, ini tidak sejahtera. Malah menurun dari 2014 sampai 2019 ini menurun gitu. Sehingga kami pasangan Bung Karno itu sudah memiliki program di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kita sudah punya program, itu ada di misi ketiga, membangun infrastruktur ekonomi berkeadilan dan berdaya saing, itu program kita.
Bagaimana untuk meningkatkan tenaga kerja dan bisa menopang jumlah pertanian yang ada itu, jumlah pekerjanya yang 31, silahkan dihitung berapa jumlah per orangnya. Kita sudah punya jargon program teranyar, namanya Nyara gitu kan ya. Nyara ya, diingat ya, Nyara pilih Bung Karno maksudnya gitu kan ya. Nyara bersama pilih Bung Karno. Apa sih Nyara gitu kan, tanya kan. Nyara itu singkatan dari nyaman ramah investasi gitu. Nyara itu nyaman ramah investasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak, kenapa investor-investor kok tidak masuk ke situ Bondo itu? Karena tidak nyaman, karena tidak ramah gitu kan. Sehingga kami beri solusi dengan Nyara investasi. Nanti yang ini jangan dilihat lah, itu yang lama itu. Yang baru karena humasnya saya dan timnya saya yang baru aja gitu. Malam ini juga dengan teman-teman gitu. Ya. Nyara investasi, nyaman ramah investasi. Kita anak buka investasi sebesar-besarnya. Kita akan buka lapangan pekerjaan. Tidak ada lagi tetek bengek harus ketemu si A, harus ketemu si B, harus ketemu si C, dan Joe itu akan menjawabkan. Sudah tidak ada lagi itu gitu kan ya. Kita harus birokrasi profesional, kita sudah punya OSS. Yaitu yang tinggal online saja, kita daftar, Mas Inong punya uang 100 miliar misalnya, saya mau bangun pabrik, tinggal klik OSS, tidak perlu ketemu dengan Bung Karno, tidak perlu ketemu dengan saya. Meskipun saya sebagai ketua humas, koordinator humasnya di tim kampanye, tidak perlu ketemu saya. Silahkan online-nya, capaikan di sana, kita akan buat mall layanan publik. Tidak bersentuhan dengan para pemangku kebijakan. Semuanya Bapak Ibu tinggal online, klik-klik, semua selesai, oke, beres, bangun. Itu aja kok repot gitu kan ya. Dan lapangan pekerjaan saya sampaikan, Bapak boleh menunjuk saya sebagai humas dan tim untuk tim program Bapak, tapi saya menginginkan Bapak juga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat kita gitu. Birokrasi berjelimet, harus ketemu sana, harus ketemu sini, harus ketemu A, harus ketemu sini, harus setuju itu sudah tidak perlu, harus terpotong semuanya. Itu yang akan kita rubah. Dua ini, dan insya Allah karena pertanian ini menurun terus menerus, setelah kita lihat apa? Karena ketidakhadiran pemerintah. Ketika posisi saat ini sebenarnya bahwa pemerintah tahu pupuk urea itu akan habis di bulan September, itu pemerintah tahu. Sudah tahu dari jatah tahun 2019 petani kita itu membutuhkan stok pupuk urea 41.000. Pemerintah pusat hanya menyediakan 20.000. Kan sudah tahu kalau 20.000 kurang gitu. 20.000 ton sudah kurang gitu. Kenapa kok diam? Sayang kan getol. Kita punya uang. Kita punya uang 1,6 triliun. Kalau cuma 20.000 ton, saya hitung itu kalau tidak salah sekitar 4-8 miliar subsidinya lah. Kalau ini kemauan dan hati nuraninya ada, dan saya sudah komitmen sama Bung Karno. Bung Karno, ketika pemerintah pusat sudah tidak mampu memberikan subsidi terhadap pupuk, maka pasangan ini harus memberikan subsidi untuk pasangan pupuk di APBD kita. Setuju? Ini jawaban gitu. Ini jawaban. Sebenarnya hari ini kalau ada kemauan, kita punya belanja tidak terduga. BTT itu saya tanya ke teman-teman semua. Apakah pertanian itu sudah terdampak dari Covid-19? Ayo jawab. Kalau pertanian tidak terdampak Covid, ya sudah, kita berhenti, tutup, selesai. Kalau pertanian terdampak Covid, saya kemarin ada di petani Milon. Kebetulan Pak D saya sekarang juga petani Lombok. Saya juga petani tebu saat ini. Saya dari tadi pagi itu cari pupuk, sulitnya bukan main gitu kan, karena sudah tidak ada gitu. Saya paham itu. Pertanyaannya adalah kalau pertanian ini terdampak Covid-19, kenapa pemerintah daerah tidak hadir? Ada uang 50 miliar di sana untuk bisa membantu petani subsidi pupuk. Tinggal sampaikan ke Petrokimia Gresik bahwa pemerintah kabupaten akan beli pupuk subsidi, akan beli pupuk yang non subsidi, kami akan subsidi sesuai dengan harga subsidi Bapak. Selesai persoalan. Tinggal kemauan untuk berubah, kemauan untuk Situbondo berjaya, gitu ya. Itu beberapa persoalan yang terupdate lah gitu terhadap perekonomian kita. Yang lainnya terhadap beberapa pertumbuhan ekonomi lain, kita yang jelas
ada pemberdayaan dan peningkatan koperasi serta usaha mikro. Itu menjadi komitmen kita. Dan komitmen peningkatan produktivitas, pengendalian stabilitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan. Itu menjadi misi ketiga dengan program keempat, yaitu peningkatan produktivitas, pengendalian stabilitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan. Konsepnya adalah bahwa para petani kita produksinya harus meningkat. Oke, itu pasti. Tidak mau orang bertani produksinya akan turun. Bagaimana untuk meningkat? Pertama, kebutuhan alat-alat pertanian dan sebagainya. Saya tidak ingin, mungkin Bapak tahu, Bapak Ibu semuanya tahu, bahwa brigade namanya ya, mungkin kalau di sini ada teman-teman TNI Polri, brigade alat pertanian dari pusat itu banyak Pak. Sekarang mungkin bisa diakses. Siapa yang pegang brigade alat pertanian kita? Kelompoknya siapa yang memanfaatkan itu? Mungkin bisa dibuka. Hand traktor kita Pak, traktor kita itu banyak dari Kementerian Pertanian. Tapi karena tidak termanage dengan baik dan brigade itu hanya dikhususkan kepada kelompok-kelompok dan kelompoknya, ini yang tidak adil. Maka ini yang harus adil. Malah saya sampaikan, mohon maaf Kepala Dinas Pertanian, karena saya di Komisi 2 juga. Saya sampaikan satu kali perintah sama saya. Mereka tidak bisa menjawab dan tidak bisa melakukan. Saya minta alat brigade pertanian, hand traktor, traktor, spray dan sebagainya, kumpulkan di kecamatan. Mereka geleng-geleng Pak, tidak tahu alatnya ada di mana saja gitu kan. Kumpulkan, maka saya sempat, kalau kami Pak nanti jadi, dan itu adalah milik negara loh. Dia uang negara yang dipakai. Tidak khusus untuk kelompok mereka, tidak khusus untuk golongan mereka, tapi itu khusus untuk rakyat kita gitu. Maka alat-alat brigade itu sama saya sampaikan, nanti kalau Bung Karno jadi, dan itu kelompok-kelompok itu harus menyatu, dan alatnya itu harus ada, dan paling tidak standby di satu markas. Kalau misalnya kepala-kepala desa, desa A ada, kita akan komitmen dengan kepala desa. Misalnya ada brigade, ada traktor 5, ada hand traktor 4, ada spray 5, ada alat ini 5 misalnya. Kita gabung jadi satu gitu kan ya. Gabung jadi satu, standby di desa. Siapa yang membutuhkan? Maka yang membutuhkan itu tinggal datang ke desa, Pak saya butuh traktor, ada operatornya, alatnya ini kan. Ini yang kita inginkan ke depan gitu. Sehingga kemudahan-kemudahan dalam bertani dan sebagainya itu bisa lebih baik lah. Itu harapan kita ke depan dan ini menjadi komitmen Bung Karno. Sudah terjawab dua itu dan ini mudah-mudahan bisa menambah keyakinan masyarakat kita untuk memilih pasangan ini. Kalau misalnya harus diperbaiki, mari kita perbaiki bersama. Kalau memang ini harus ada tambahan, kami akan tambahan. Gitu ya. Karena deadline-nya masih sampai besok. Terima kasih.